Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget. Gimana sih caranya sebuah ide penelitian yang kelihatannya sederhana bisa bertransformasi jadi sebuah penemuan yang dilindungi paten? Perjalanannya ini jujur nggak gampang. Banyak yang coba, tapi ya sedikit yang berhasil sampai finish. Nah, rahasianya apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Soalnya, perjalanan dari sebuah ide sampai jadi sesuatu yang beneran berdampak itu bukan soal hoki loh, ada prosesnya. Ada pencarian yang sistematis dan disiplin buat nemuin sesuatu yang ya bener-bener baru. Inilah yang kita sebut kebaruan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih riset zaman sekarang itu harus punya misi? Kenapa nggak cukup cuma buat ngejar gelar atau publikasi di jurnal aja? Jadi, lagi ada pergeseran besar nih di dunia riset. Dulu, mungkin riset ya sekedar aktivitas akademik aja. Sekarang, beda total. Riset itu tujuannya buat menciptakan penemuan dan inovasi. Ujung-ujungnya, ya buat ngasih solusi beneran ke masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Misi riset modern itu jelas banget. Pertama, nyelesain masalah. Kedua, membangun keahlian nasional. Ketiga, bikin ekonomi kita lebih kompetitif. Dan yang paling penting, yaitu tadi, menciptakan dampak yang nyata, bukan cuma numpuk publikasi. Termasuk ya, bikin kekayaan intelektual kayak paten ini. Oke, sebelum kita bisa nemuin dunia baru, kita harus tahu dulu dong peta dari dunia yang udah ada itu kayak apa. Kita harus tahu batasannya di mana. Nah, ini beda ya sama tinjauan pustaka biasa yang cuma ngeliat ke belakang. Kita ngomongin state of the art. Ini tuh soal apa sih yang paling canggih, yang paling up to date di bidang ini saat ini juga. Ibaratnya nih, tinjauan pustaka itu baca buku sejarah, kalau state of the art itu nonton berita breaking news. Bayangin deh, Anda itu seorang kartografer yang lagi bikin peta. Tugas Anda bukan cuma gambar ulang peta yang udah ada, tapi menemukan ujung dunia di peta itu. Nah, ujung dunia itulah yang disebut state of the art. Terus gimana caranya nemuin ujung dunia ini? Ya, Anda harus nyelam ke jurnal-jurnal dan paten-paten internasional terbaru. Fokus ke 10 tahun terakhir. Cari tahu apa sih yang udah dikerjain orang dan yang lebih penting, apa yang belum dikerjain. Di celah-celah itulah, di kelemahan-kelemahan itulah, harta karun Anda berada. Nah, celah-celah yang tadi kita temuin di peta itu, itulah dia harta karunnya. Itulah yang namanya kebaruan. Kebaruan ini bisa dibilang adalah nyawanya sebuah penemuan. Sesuatu yang unik yang Anda tawarkan. Bisa itu proses baru, metode baru, produk baru yang beneran mendorong batas pengetahuan jadi lebih maju. Sesuatu yang bikin orang bilang, wah, ini belum pernah ada sebelumnya. Dan perlu diingat ya, penemuan atau invensi itu jarang banget datang dari ilham tiba-tiba kayak di film-film. Bukan. Itu adalah hasil dari sebuah proses yang sistematis. Anda lihat masalahnya, Anda cek penemuan-penemuan yang udah ada, terus Anda kembangin solusi unik Anda, dan yang terpenting, Anda buktiin kalau solusi itu beneran baru. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ini deh. Riset soal emulsifier. Metode yang dipakai, water degumming, itu udah biasa, nggak baru. Tapi lihat deh, peneliti sebelumnya pakai minyak jagung buat emulsifier makanan umum. Nah, penelitian baru ini pakai minyak dedak padi. Buat aplikasi yang spesifik banget, lapisan alami buat buah mangga. Metodenya sama, tapi kombinasi bahan baku dan aplikasinya itu yang bikin jadi baru. Nah, pola pikir kayak gini nih yang penting. Oke, jadi Anda udah nemu nih kebaruannya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngebuktiin dan yang lebih penting lagi, ngelindunginnya? Disinilah penemuan Anda naik kelas jadi sebuah invensi formal. Caranya, ya lewat paten. Dan kuncinya adalah, Anda harus bisa menjelaskan dengan super jelas apa sih bedanya ide Anda sama semua yang udah ada sebelumnya. Coba deh, lihat kutipan dari paten ini. Dia nggak cuma bilang ini semen baru. Nggak. Dia jelasin ini semen geopolimer non-Portland yang, nah ini kuncinya, cepat keras dan punya kuat tekan 4-46 MPa. Dia langsung ngasih angka, ngasih bukti spesifik yang ngebedain dia dari paten-paten sebelumnya. Ini cara yang benar buat nunjukin kebaruan. Jadi, kalau mau ngajuin paten, ada 3 bagian penting. Pertama, latar belakang. Anda ceritain penemuan-penemuan sebelumnya itu kayak gimana dan kurangnya di mana. Kedua, ringkasan. Anda jelasin gimana penemuan Anda ini ngatasin kekurangan tadi. Dan ketiga, yang paling krusial, klaim. Di sini Anda tulis secara detail dan presisi apa aja fitur-fitur unik yang jadi inti dari penemuan Anda. Tapi, satu penemuan itu bukan berarti perjalanannya selesai loh. Justru itu baru satu titik di sebuah peta perjalanan yang jauh lebih besar. Inilah yang namanya peta jalan penelitian atau research roadmap.
Ini bukan rencana buat setahun 2 tahun, tapi bisa 5-20 tahun ke depan. Isinya itu rencana strategis dari riset paling dasar sampai jadi teknologi, sampai akhirnya jadi produk yang bisa dipakai orang banyak. Jadi riset Anda itu bukan cuma proyek-proyek lepasan, tapi sebuah ekspedisi besar. Biasanya sih tahapannya gini. Tahun-tahun awal itu fokus ke riset dasar, buat buktiin konsepnya jalan atau enggak. Terus, beberapa tahun berikutnya, mulai bikin prototipe teknologi terapan. Nah, di tahun-tahun akhir, barulah fokus ke pengembangan produk dan komersialisasi. Semuanya bertahap, saling nyambung. Terus, kenapa semua ini penting? Coba lihat data ini. Jumlah paten domestik di Indonesia itu naik terus loh. Dari cuma 233 di tahun 2005, jadi lebih dari 1.300 di 2016. Ini artinya apa? Artinya, makin banyak yang sadar kalau mengubah kebaruan riset jadi aset yang terlindungi, yaitu paten, itu penting dan nilainya makin dihargai. Jadi, kalau ada satu hal paling penting yang harus Anda ingat dari semua ini, pesannya adalah patenkan dulu baru publikasi. Saya ulangi lagi ya, patenkan dulu baru publikasi. Jangan sampai kerja keras Anda bertahun-tahun jadi sia-sia cuma karena Anda buru-buru publish. Nah, semua yang kita bahas ini bukan cuma teori loh, ini beneran peta yang bisa Anda pakai. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah tahu petanya, wilayah baru mana yang bakal Anda jelajahi pertama kali?